Namaku Elizabeth, tapi semua orang memanggilku Evie. Ibuku sakit dan meninggal saat aku masih 5 tahun. Ayah membesarkanku. Ia pria yang baik dan bermoral. Namun kematian ibu yang begitu cepat selalu menghantui pikirannya. Karena ini, beliau jadi sangat tegas dan kadang bersikap kasar. Seiring tahun berlalu, hubungan kami pun memburuk. Aku tumbuh dari seorang anak yang bingung menjadi remaja yang terkadang menyusahkan. Jadi sering terjadi konflik di antara kami berdua. Saat itu, aku kira aku benci ayahku karena ia nggak mengizinkan aku menjalani hidup selayaknya remaja normal. Aku nggak boleh ngajak teman atau pergi ke pesta. Dan untuk urusan cowok, ia melarangku pacaran sampai aku berumur 21. Konyol sekali ayah ini. Satu-satunya pelarianku adalah lewat buku harianku. Ini adalah tempatku menuliskan tentang cowok-cowok ganteng yang kusuka, betapa payah cewek-cewek jahat di sekolahku, dan betapa nggak adilnya ayah. Melampiaskan semua frustasiku di buku harian milikku, membuatku mampu menghadapi kehidupan. Buku harian itu bagai satu-satunya tempat rahasiaku di mana aku bisa hidup jadi diri sendiri, tanpa peduli kalau orang sampai tahu dan menghakimiku. Namun suatu hari aku masuk ke kamarku dan mendapati ayah sedang membaca buku harianku. Aku marah besar dan mengatakan hal yang gak pantas kepadanya. Ayah sangat marah sampai ia menamparku. Ayah gak pernah sekalipun memukulku. Dan begitu ia melakukannya, ia terlihat sangat menyesal. Ayah mencoba minta maaf, tapi aku sedang penuh amarah. Jadi kumasukkan beberapa bajuku ke dalam tas ranselku, berlalu darinya dan pergi dari rumah. Ayah terus menelponku dan mengirimiku lusinan pesan memohon agar aku pulang. Kuacuhkan semuanya. Aku berjalan tanpa tujuan untuk beberapa saat. Lalu aku menelpon temanku dan dia memperbolehkanku menginap di tempatnya untuk semalam. Keesokan harinya aku merasa agak tenang, jadi aku kembali pulang. Ada sebuah ambulans di sana dan tetangga sebelah rumah kami menangis. Ayahku meninggal karena stroke. Aku kalut. Aku sayang ayahku, tapi beliau meninggal dalam keadaan mengira aku membencinya. Rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Aku tinggal bersama tanteku di kota lain dan mencoba membangun lagi hidupku. Kemudian, suatu hari aku menerima sebuah pesan dari nomor telepon yang asing. Aku sangat bangga padamu, Evie. Tolong jangan lupa itu. Ayahmu tersayang. Aku menatap pesan itu keheranan. Apa ini ide lelucon gila seseorang? Aku mengabaikan pesan itu, tapi selama beberapa minggu berikutnya pesan-pesan itu berlanjut. Pesan-pesan itu berisi informasi yang hanya ayahku yang tahu. Misalnya cerita favoritku saat masih kecil, nama kucingku saat kanak-kanak, kemana kami bertamasya saat hujan, dan hal-hal semacamnya. Ini sangat gak masuk akal, tapi aku merasa seolah roh ayahku benar-benar bersamaku. Banyak kejadian aneh terus terjadi. Selain pesan-pesan itu, seekor burung robin bertengger di langkah jendela kamarku setiap pagi. Tiap kali kusingkapkan tirai, burung itu di sana menatapku. Saat aku kecil, ayah dan aku biasanya mengamati burung di taman. Ia sangat suka burung robin, karena menurutnya ada sesuatu yang mempesona dari mereka. Aku mendengar lagu favorit ayah, The Beatles, Here Comes the Sun, dimainkan di mana-mana. Lagu itu diputar di kantor, di toko-toko, di stereo mobil temanku, dan di bar saat aku bertemu teman-temanku. Semua itu begitu aneh, tapi sekaligus menenangkan. Aku selalu memikul beban rasa bersalah atas kematian ayah kemanapun. Aku menyalahkan diri sendiri, karena akulah yang minggat meninggalkannya. Lalu ia terkena stroke dan meninggal sendirian. Sekarang aku merasa ia gak marah padaku. Sebaliknya, rohnya selalu bersamaku untuk melindungiku. Aku mulai mengirim pesan jawaban ke nomor misterius itu. Aku tahu ayah sudah gak lagi ada, tapi aku mencari kenyamanan dengan mengirimkannya. Kemudian aku mendapat pesan balasan yang berkata, Evie, ini waktunya kamu tahu kebenarannya. Tolong, bisakah kita bertemu jam 10 di bangku dekat pintu masuk utara Taman Finnegan? Taman ini berada di kotaku tempatku dibesarkan dengan ayahku. Aku setuju untuk bertemu. Aku tiba di sana lebih awal dan duduk di sana gemetaran. Apa mungkin ini benar ayahku? Akhirnya seorang pria yang tak kukenal datang mendekati aku. Lalu dia duduk di sebelahku dan memperkenalkan diri sebagai Sid. Aku sangat bingung, tapi kubiarkan dia menjelaskan. Kakekku mendonasikan semua buku-buku ayah ke perpustakaan di mana Sid bekerja. Saat dia menyortir buku, dia menemukan jurnal lama milik ayah.
Di dalamnya, ayah menulis tentang rasa sayangnya untukku. Ini membuatku takjub, karena aku sama sekali gak mengira ayah menyimpan jurnal. Saat Sid membacanya, dia merasakan simpati pada ayahku dan betapa sulit ia menjalani hidup setelah kematian ibuku. Karena saat itu, Sid baru saja kehilangan anak perempuannya dan juga sedang berjuang mengatasi emosinya. Dia tadinya akan mengirimiku pesan dan memberitahu tentang jurnal itu. Tapi kemudian dia sendiri mengetik pesan seolah-olah dia itu ayahku. Karena dia membaca jurnalnya, jadi dia tahu bagaimana menulis dengan gaya tulisan ayah. Dia juga tahu semua informasi personal tentangku. Dia meminta maaf jika telah membuatku kecewa. Dia meyakinkan bahwa dia melakukannya hanya untuk membuatku sadar betapa ayahku menyayangiku. Dia berkata, ini milikmu. Kemudian menyerahkan padaku satu tas penuh jurnal milik ayah. Aku merasa begitu emosional, aku mulai menangis. Tapi bukan tangis kesedihan, melainkan tangis bahagia. Aku terus berhubungan dengan Sid dan kami menjalin ikatan yang kuat. Kami jadi makin akrab hingga aku menganggapnya sebagai ayah keduaku. Dia kuanggap keluarga dan berdua kami saling membantu melalui saat-saat sulit. Aku membaca semua jurnal ayah dan menyadari betapa ia menyayangiku. Kata-katanya membantuku menemukan kekuatan untuk menjalani hidup sepenuhnya. Dan burung robin itu, dia masih bertengger di langkah jendela setiap pagi. Ini mungkin cuma satu kebetulan, tapi aku lebih suka mempercayai itu sebagai pertanda dari ayah bahwa dimanapun ia kini berada, ia baik-baik saja dan sudah memaafkanku. Aku akan selalu menyayangimu ayah, dan aku harap dimanapun ayah berada sekarang, ayah sudah bersama ibu dan kalian berdua dalam keadaan damai.